Sebuah granat dilemparkan ke restoran sushi Japanica di Hadera, utara Tel Aviv, menurut polisi dan laporan. Ini adalah serangan kejahatan terorganisir terbaru terhadap jaringan restoran populer tersebut. Percaya atau tidak ada korban luka dalam serangan ini, tetapi ini sudah menjadi pola yang jelas. Jaringan restoran sushi tersebut telah menjadi sasaran serangan granat dan penembakan di beberapa lokasi di seluruh negeri dalam beberapa minggu terakhir, yang tampaknya merupakan bagian dari perseteruan dunia kriminal yang sedang berlangsung. Meskipun ancaman serangan teror terus-menerus, polisi kembali mengatakan bahwa serangan ini sedang diselidiki sebagai perkara kriminal. Saya ingin memastikan para tamu kami memahami hal itu. Kita sekarang bersama Owen Alterman di studio, koresponden senior kami. Owen, kita langsung ingin bertanya, sebenarnya ini tentang apa penyerangan terhadap cabang-cabang Japanica ini? Ini tentang pertarungan antara dua keluarga kriminal David, satu Yahudi, satu Arab. Keluarga Musli, Yahudi, keluarga Drusi, Arab. Tapi kenyataannya ini bukan soal etnis, ini soal perebutan uang. Pertarungan soal uang antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Beberapa dari keluarga Drusi yang baru saja dibebaskan untuk menjalani tahanan rumah, dan keluarga Musli tidak senang dengan hal itu, kabarnya, dan menargetkan cabang-cabang Japonica ini dengan cara yang agak surreal. Momen yang hampir seperti komedi, meskipun jelas sama sekali tidak lucu jika hal ini benar-benar terjadi. Dan dalam kasus ini, David, terjadi sekitar pukul 4.20 pagi waktu setempat, dekat dengan kompleks perumahan tempat orang tinggal. Benar, bisnis belum buka, tapi apartemen-apartemen sudah ada penghuninya. Dan mengalami kejadian seperti ini pasti terjadi di luar jam operasional, sehingga orang-orang yang tinggal di sana. Anda tahu, menebar teror bukan menimbulkan korban jiwa, bukan mencoba menargetkan seseorang secara khusus, tapi ini adalah sebuah pesan. Benar, maksud saya, itu menargetkan sebuah bisnis pada pukul 4.20 pagi, jelas tidak ingin melukai atau membunuh orang, tapi untuk mengirim pesan dari satu keluarga ke keluarga lain. Tapi ini bukan yang pertama kali. Seperti yang Anda sebutkan, beberapa cabang Japonica telah menjadi target. Yang satu ini belum dibuka, masih dalam tahap pembangunan. Tapi bagaimanapun juga, polisi masih belum bisa memecahkan ini, masih belum bisa menghentikan ini. Menurut saluran afiliasi kami berbahasa Ibrani, ada kelompok yang terdiri dari 4 orang yang masuk dan ditugaskan untuk melakukan aksi-aksi ini terhadap jaringan restoran tersebut. Kenapa jaringan restoran? Nah, mereka terhubung dengan Barak Abramov, yang merupakan pemilik antara lain tim sepak bola Beitar Yerusalem. Dan dia diduga memiliki hubungan dengan keluarga Jerushi, sesuatu yang dia bantah. Tapi bagaimanapun juga, itulah yang terjadi di dunia kriminal ini. Ini adalah dunia yang gelap. Penjelasan yang luar biasa tentang mengapa cabang-cabang dari jaringan restoran sushi menjadi target. Tapi seperti yang Anda tahu, ini mulai mendapat perhatian di media berbahasa Ibrani. Kejahatan kekerasan, terutama ketika terjadi di sektor Arab, tapi tidak hanya di sana, telah menjadi bagian dari liputan dan penekanan di media berbahasa Ibrani. Bahkan dengan agenda publik yang padat sejak 7 Oktober. Dan cerita ini karena sangat menarik mendapatkan liputan yang lebih luas lagi. Tapi masalah kejahatan, kekerasan adalah sesuatu yang membuat masyarakat khawatir dan akan memiliki peran tertentu. Saya tidak ingin melebih-lebihkan, tapi ini akan punya peran dalam kampanye pemilu. Ya, saya rasa kita akan melihat hal ini muncul. Maksud saya, ada banyak kekhawatiran tentang hal ini yang semakin tidak terkendali, tentang organisasi-organisasi ini yang bertindak semaunya di Israel, dan tentu saja kekerasan yang menyertainya. Owen Alterman, terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini di studio.